Selamat pagi, Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Oke, terima kasih Pak Samuel dan tim yang ada boleh memberikan kesempatan buat saya pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar, ya, sama-sama kita bisa mempelajari apa yang menjadi tema dalam bulan ini. Bulan ini tahun ini ya, Pak ya? Bulan ini ya, tentang kasih ya. Wow. Kasih gampang mengucapkannya, tapi melakukannya butuh anugerah. Ya, ada amin? Ya. Oke, sama-sama kita akan belajar kasih dasar segalanya. Saya berikan judul itu kasih dasar segalanya. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita yang terutama adalah kasih. Yang setuju katakan amin. Saudara, kenapa terjadi pemberontakan? Kenapa terjadi tawanan? Kenapa terjadi perang? Penyebab terbesarnya adalah orang kehilangan kasih. Selama ada kasih, tidak akan ada peperangan. Setuju katakan amin. Dasar dari semuanya bisa kacau balau karena orang sudah mulai egois. Orang sudah mulai mementingkan diri sendiri. Orang gak lagi mau peduli dengan orang lain. Yang terjadi adalah orang kehilangan kasih. Penyebab kehilangan kasih, banyak masalah bisa terjadi. Pembunuhan terjadi karena apa? Orang kehilangan kasih. Pertengkaran terjadi kenapa? Orang kehilangan kasih. Kebencian terjadi kenapa? Orang kehilangan kasih. Saudara, yang terpenting dalam kehidupan kita itu adalah kasih. Setuju katakan amin. Yang terpenting dalam kehidupan saya dan saudara adalah kasih. Bahkan firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes, Allah itu adalah kasih. Kalau berbicara tentang kasih, ini sangat-sangat besar sekali. Makanya firman Tuhan berkata, kasih Tuhan itu lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan, sangat luas dan tidak terselami. Bahkan yang terpenting dari semuanya, dari segala sesuatu adalah kasih yang terpenting. Lebih dari apapun. Makanya saudara, kok selama ada kasih, hidup kita akan baik-baik saja. Tapi kalau orang sudah mulai kasih, disinilah timbul banyak sekali problem. Banyak sekali masalah. Masalah rumah tangga, masalah apapun diawali dari apa? Orang kehilangan kasih. Orang kehilangan kasih. Kalau orang kehilangan kasih sama dengan sebenarnya orang kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Karena Allah adalah kasih. Jadi ketika orang kehilangan kasih sama dengan dia sudah kehilangan Tuhan. Makanya saudara, kita harus kembali kepada kasih. Setuju katakan amin. Kembali kepada kasih artinya kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Jadi kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Yuk kita baca dulu ayat firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 16. Yohanes pasal yang keempat ayat 16. Ini Yohanes. Oh ini ada ya. Kita baca sama-sama yuk, 2-3. Ini mungkin sudah sering kita dengar. Sama-sama 2-3. Kata Yesus pulang kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tanda tanya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara kalau baca perikop itu, ya, Yesus bertanya kepada Yohanes hal yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Itu berapa kali? 3 kali. Kalau ditanya berulang-ulang, menurut saudara, apa makna di dalamnya? Kalau contohnya saudara ditanya berulang-ulang, pasti ada sesuatu yang sangat penting di situ, betul? Ada sesuatu yang dicari di situ, ada sesuatu yang hilang di situ. Contohnya gini, kalau saudara kehilangan barang yang sangat saudara sayangi, kira-kira apa yang saudara lakukan? Akan terus mencari, dan mencari. Betul nggak? Saya pernah kehilangan handphone Bapak Ibu. Saya lagi makan di sebuah warung, lagi enak-enak makan nih, sendirian lagi. Pulang dari rumah sakit, ya pernah Pak Samuel datang gitu ya. Waktu situ saya pulang, saya makan, ada rekomendasi dari seorang teman, Pak Hartono, ya. Dulu Korwil di Jatim 1 ya. Oh ini makanan enak, saya pulang dari rumah sakit, saya singgah di situ. Makanan murah meriah, cuman belasan ribu gitu, tapi enak. Ya kalau mau ke sana nanti kita ke sana ditraktir Pak Samuel, oke?
Pak Samuel yang traktir, saya cuma ngajak aja Pak. Yang traktir Pak Samuel. Makanannya enak, bagi saya sih enak, saya suka makanannya. Murah, cuma 16.000 gitu-gitu ya, murah. Tapi enak. Dan kemudian saya makan, ya udah siang gitu ya, jam 12, jam 1 saya makan, saya nikmati makanan tersebut. Saya beli satu air mineral. Kemudian handphone saya letakkan di meja, saya makan. Selesai makan, saya pulang, handphone saya nggak saya bawa, air mineral saya masih saya minum sedikit, saya tinggal. Saya pulang. Dengan bahagia, dengan sukacita karena saya sudah kenyang. Waktu itu, dari situ saya lanjut jemput anak-anak saya sekolah, ya si kembar ini, di SAB, ya sekolah anak bangsa di situ ya. Saya jemput. Ketika saya mau telepon mereka, karena biasanya mereka saya telepon gitu ya, untuk saya udah nyampe gitu ya. Ketika saya mau telepon mereka, baru saya sadar handphonenya nggak ada. Bagi saya handphone penting, bagi saudara handphone penting nggak? Udah nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab Bapak Ibu. Hari ini barang paling berharga salah satunya handphone, betul? Coba handphone nggak ada, kiamat. Nggak tahu harus apa gitu. Ya kan? Handphone saya nggak ada, saya mau telepon anak saya nggak bisa. Waduh, saya pikir di mana handphone saya? Saya ingat-ingat, oh iya, tadi di meja itu saya langsung pulang, handphonenya ketinggalan di situ. Saya cuma berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan handphone ini akan aman gitu. Saya doa lah ya kan, ya saya gimana lagi kan? Saya serahkan Tuhan, aku percaya handphone ini pasti ketemu kembali gitu. Saya berdoa. Ya udah, saya tunggu anak-anak saya cari, akhirnya saya masuk ke kelas, saya panggil mereka. Akhirnya mau tidak mau saya kembali lagi tuh cari. Kembali ke sana. Kenapa? Bagi saya ini penting. Nama-nama orang, saya tidak akan bisa komunikasi dengan Pak Samuel. Kalau nggak ada handphone, saya tidak hafal nomornya gitu, adanya di sini gitu kan. Dengan teman-teman semua lah gitu kan. Saya tidak hafal semua nomor keluarga saya, nomor teleponnya. Kalau ada di sini baru aman gitu. Akhirnya saya bawa anak saya 2 ke sana, ya kan. Saya sengaja jauh-jauh dari tempat itu, saya turunkan anak saya. Karena mereka tanya, Dad, kita mau kemana? Gitu. Kalau singgah di sini, minta makan lagi. Wow, lumayan kan gitu. Ya turunkan jauh, kemana? Saya ke sana ya bentar ya gitu. Saya pergi ke sana, dan puji Tuhan, saya cari di meja sudah tidak ada. Saya lihat meja, karena orang banyak makan kan, itu kan rame, cukup rame. Tidak ada, dan kemudian saya tanya kasirnya, Mbak, tadi ada handphone ketinggalan nggak di sini? Oh iya ada, dia kasih. Tapi bukan itu. Berarti ada orang lain yang kemungkinan ketinggalan handphone juga. Oh ini Pak, oh bukan ini bukan. Loh, mereka ditanya-tanya, ada lagi handphone lain? Waduh, akhirnya dapat lagi nih handphone gitu. Nah saudara, ketika ada sesuatu yang hilang, kita pasti cari, betul nggak? Nah ada sesuatu yang hilang dari diri Petrus, makanya Tuhan selalu cari itu. Apa yang hilang dari diri Petrus sebenarnya? Sekalipun Petrus adalah seorang murid yang sangat menonjol, seorang murid yang dikatakan mungkin sangat dekat. Ya, ada 3 orang yang sangat dekat dengan Yesus. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Tapi sekalipun dia begitu dekat, selalu bersama-sama, ada yang hilang dari diri Petrus. Apa itu? Kasih. Saudara, kalau cerita ini, kisah sebelumnya yang terjadi adalah Petrus baru menyangkal Yesus 3 kali. Betul nggak? Kenapa Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Atau kenapa Petrus menyangkal Yesus? Sesungguhnya dasarnya dia sudah kehilangan cinta, kasihnya kepada Yesus. Betul? Coba kalau seseorang yang mencintai, firman Tuhan berkata gini, kasih yang terbesar dari seorang sahabat adalah rela memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itu kasih terbesar. Kalau Petrus punya kasih, punya cinta yang luar biasa, yang besar kepada Yesus, dia akan rela mati bagi Yesus. Betul nggak? Awalnya kan dia ngomong gitu, Guru, biarpun semua orang rela meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kasihnya diuji, Yesus ditangkap. Dan orang-orang hanya seorang hamba berkata, bukankah engkau salah seorang dari murid Yesus? Muridnya? Dia ngomong apa? Tidak, aku tidak kenal orang itu. Betul gak? Petrus lo ngomong kayak gitu loh, dan di depan Yesus lo ngomongin, aku gak kenal orang itu. Menurut
saudara dasarnya apa? Contohnya gini, kalau ada seseorang nanya gini, Pak Yusuf, kau kenal nggak Pak Samuel? Dan ada Pak Samuel dia ngomong, saya nggak kenal siapa Pak Samuel. Kira-kira nggak sakit hati nggak dia sama saya? Sakit hati banget. Ini sama gurunya Petrus ngomong kayak gitu. Ada yang hilang dari diri Petrus. Makanya Yesus sampai tanya 3 kali, Petrus bin Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia ngomong apa? Aku mengasihi engkau. Tuhan, aku ini sahabatmu. Tapi cuma di mulut toh. Gak nyampe di hati. Cuma ngakui tok. Tapi Tuhan tahu hatinya dia sebenarnya. Ditanya lagi hal yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Dia jawab apa? Guru, engkau tahu. Aku mengasihi engkau. Ditanya lagi sekali lagi. Guru, Simon, Petrus, anak bin Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia jawab lagi, kau tahu segala sesuatu. Dia menangis. Sampai dia menangis. Kau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi engkau. Terkadang ya, mungkin kalau saya tanya di sini, siapa di sini yang mencintai mengasihi Tuhan? Tolong angkat tangannya. Banyak, ada yang nggak angkat tangan juga. Berani banget di depan gembala ngomong kayak gitu. Terus buat apa saudara datang di sini? Ya kan? Mungkin kita dengan begitu mudah menjawab, aku mengasihi Tuhan. Aku sayang sama Tuhan. Tapi coba diuji. Hujan lebat datang hari ini. Ada badai di mana-mana. Langsung telepon gembala, Pak maaf saya nggak datang, kenapa ada hujan, ada badai. Hello? Tapi orang yang mencintai, contohnya gini, kita lagi jatuh cinta ini. Cinta banget dan sudah janjian sama pacar kita. Dan kita sayang banget sama dia. Tiba-tiba hujan dan badai. Udah janjian tuh di kafe A gitu. Saudara kira-kira datang nggak? Ya kan? Lautan pun kan kuseberangi. Iya, nggak datang. Tapi kalau nggak datang cintanya langsung dipertanyakan nggak? Katanya cinta. Hujan aja nggak datang, ya kan? Ya, dia langsung dipertanyakan kan? Dibela-belain, uang nggak ada pun kayak sepertinya dia punya uang. Di depan pacarnya seperti dia punya uang, pas bayar ATM-nya kosong, nggak cukup saldonya. Tapi kenapa? Ada cinta, ada kerelaan pingin berkorban, betul nggak? Biasanya kalau jatuh cinta, dia kan berusaha untuk membayar gitu loh. Tapi coba dia putus cinta, ditagih balik tuh. Mana pengorbanan saya, tas yang saya miliki, yang saya berikan, sepatu ditarik lagi tuh. Ada nggak kayak gitu? Ada. Kalau nggak cinta, udah putus cinta, yang ada apa? Kebencian, sakit hati. Nah saudara, ini hilang dari diri Petrus. Dia nggak lagi mencintai Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Mungkin bisa jadi dia mengasihi Tuhan sebelumnya. Kenapa? Karena dia lihat Tuhan Yesus itu keren. Dia sanggup melakukan mujizat, betul? Tapi hatinya sesungguhnya di dalam, dia udah nggak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak lagi. Makanya dia sampai menangis. Dia pertanyakan, saya kerennya Tuhan Yesus gini. Menurut saudara Petrus ini pengkhianat nggak sama Yesus? Sangat. Dia lebih pengkhianat sebenarnya daripada Yudas tuh. Betul? Dia sangkalin Yesus di depan Yesus. 3 kali dia sangkal Yesus. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang maha pengampun. Sekalipun Petrus menyangkali dia 3 kali. Orang yang dia bimbing 3,5 tahun. Dia sangkalin. Yesus nggak buang loh. Dia yang sudah becet, rusak kayak gini. Dia sangkal gurunya di depan orang. Yesus nggak buang loh. Kita bangga punya Tuhan seperti dia. Kadang kalau dihitung-hitung ya, kesalahan kita ini di hadapan Tuhan banyak nggak sih? Siapa di sini pernah bohong? Saya tutup mata loh nggak lihat. Kita ini banyak dosanya. Banyak pelanggarannya, nggak layak kita ini. Tuhan itu kudus. Tapi hanya oleh karena kebesaran kasih-Nya lah. Dia terima kita apa adanya, bukan ada apanya. Dia nggak tuntut kita. Kalau kamu jadi muridku,
Kau harus jadi orang kudus. Nah, dia tutupi semua dosa kita, dia tanggung di kayu salib, dia bayar semua pelanggaran kita. Betul? Dia beresin semuanya itu. Siapa di sini orang yang tidak berdosa? Tuhan nggak berdosa. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di muka bumi yang tidak pernah berdosa itu hanya Yesus. Ini bentar lagi kan Paskah nih hari Jumat. Hanya Yesus. Seharusnya yang kudus dengan yang kudus itu nggak bisa bersatu. Tapi dia rela jadi kudus lah gitu kan. Dia rela jadi hancur lah, menanggung semua dosa kita. Ditimpakan dalam dirinya di kayu salib. Dia gantikan kita. Betul? Supaya apa? Kita jadi kudus. Kita dibenarkan. Dosa kita nggak dihitung lagi semuanya. Dosa kita dibayar lunas, nas. Sehingga kita bebas semuanya. Nah, saudara, saya bersyukur Petrus yang sudah nyangkal dia 3 kali tidak dibuang, tapi dirangkul kembali. Kira-kira kalau ada 3 orang, 1 orang mungkin seorang yang menyangkal saudara 3 kali, mengkhianati saudara berkali-kali, kira-kira apa yang akan saudara lakukan sama orang itu? Dibuang ke genjeran kali ya, ke laut ya Pak ya? Sekali oke, 2 kali, 3 kali, kok bisa buang aja? Waduh, maunya begitu kan? Dikhianati, ditipu, diapain? Maunya diapain? Dirajam aja pakai batu rame-rame kan gitu ya? Ya normalnya begitu enggak? Iya kan? Normalnya kayak gitu, manusia begitu. Ada orang berkata gini, kalau engkau berbuat baik sama saya akan sangat berbuat baik kepadamu. Tapi sekali engkau jahati saya akan buat engkau, saya akan jahatin engkau lebih lagi. Ada nggak kayak gitu? Ada. Lo penjahat itu baik nggak kepada sesama penjahat? Saya tanya, penjahat berbuat baik nggak kepada sesama penjahat? Lo baik lo, baik. Saya kerjasama, kerjasama ya kan, kompak, akurat mereka, presisi mereka gitu, sama-sama baik sesama mereka, gitu kan. Apa bedanya kalau kita cuma baik sama sesama kita, sama orang yang berbuat baik dengan kita, apa bedanya kita dengan penjahat sebenarnya? Gak jauh beda. Makanya saudara, dalam kasih Kristus, itu levelnya up, lebih tinggi dari kasih dunia ini. Dunia ini hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Betul? Petrus nggak lagi berbuat baik kepada Yesus. Dia sudah hianati, dia sudah sangkal. Tapi Yesus berbuat baik nggak sama dia? Dia rangkul. Petrus kembali, datang sini. Mungkin Petrus awalnya tegak-tegak, oh guru, sekalipun semua orang nyangkal engkau, aku tidak akan nyangkal engkau. Mungkin dia gitu awal-awalnya kan. Oh petenteng dia, aku ini murid, wow, rela mati buat engkau. Diuji sekali, tep, melempem. Kedua kali, makin melempem. Ketiga kali, aku nggak kenal dia. Tapi Yesus yang menjadi teladan kita dalam hal mengasihi, dia datang, dia rangkul loh itu. Sudah, aku melupakan semua kesalahanmu, aku terima engkau, aku rindu memulihkan hidupmu. Saudara, teladan ini luar biasa banget buat kita. Dan saudara, seharusnya banyakkan ya, orang kalau sudah seperti ini, mayoritas sebenarnya dia gagal, nggak bisa pulih lagi. Tapi kalau kita melihat semenjak kejadian itu, hidup Petrus semakin dipulihkan nggak? Kasih itu memulihkan. Kasih itu memulihkan. Malah kebencian itu menghancurkan. Padahal orang banyakkan milih mengasihi atau membenci kalau ketika dia disakiti. Jujurlah. Ketika dia hanati, disakiti, diamukin, kira-kira banyak kan milih apa? Benci. Padahal sebenarnya kebencian itu menghancurkan. Pilihan terbaik adalah mengasihi, mengampuni. Itu obatnya. Obat sakit hati ngapain? Ampuni. Tapi orang lebih pilih ngapain? Membenci. Tapi dengan dia membenci, hidupnya tidak akan semakin baik, akan semakin hancur. Next, coba kita baca Matius 22 ayat 36 sampai 40. Oke, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Guru
Ayo suaranya mana? Ayo suaranya mana? Saya melihat di sini ada 2.000 orang ya kan? Ayo 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah dikatakan apa? Tergantung seluruh. Kalau saudara pernah baca kitab nabi-nabi ya, baca firman Tuhan aja lah. Hukum Taurat cuma disimpulkan dalam 2 ayat ini. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Kita mungkin sering berkata kasihi. Kembali tadi, saya tanya siapa yang mengasihi Tuhan, semua dengan mudah kita ngangkat tangan. Betul nggak? Namun mengasihi Tuhan itu kayak mana sih? Seperti apa sih? Apakah hanya di mulut saja? Kasih tanpa perbuatan itu 0. Kosong. Tapi coba kita lihat ayat tadi. Coba kembali ke ayat tadi, Pak. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Garis bawahi segenap hati. Kalau katakan segenap itu seperti apa sih? Sungguh-sungguh, totality, bertekun, dan semuanya lah, betul? Segenap hati. Segenap hati, siapa di sini yang pernah berdoa dengan segenap hati? Menurut saudara salah satu kisah di Alkitab mungkin yang berdoa dengan segenap hati itu siapa? Coba berikan salah satu contoh mungkin di Alkitab yang dia segenap hati berdoa kepada Tuhan. Yesus. Kapan, Pak? Sebelum dia disalib itu loh, Pak. Di Taman Getsemani dia berdoa segenap hati. Karena segenap hatinya sampai peluhnya, keringatnya itu seperti butiran darah. Segenap hati itu fokus banget, totality. Tuhan Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Dia ngomong terus, dia ngomong Bapa lalukanlah, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Dia ngomong sampai sungguh-sungguh segenap hati, dia ngomong Bapa lalukan cawan ini. Kenapa dia berkata demikian? Dia melihat penderitaan yang akan dia alami itu sangat-sangat menyakitkan. Kalau langsung ditembak mati ya aman, selesai. Dia enggak, dia disiksa. Betul? Disiksa habis-habisan. Baru dibiarin masukin ke sumur yang tidak pernah kepakai, yang ada kecoa tikus di dalamnya. Selesai di situ sudah semalaman, seharian semalaman dia menderita. Besoknya disuruh ngapain? Angkat salib. Jalannya di mana? Naik gunung. Betul? Menderita, dimahkotai duri, ditusuk lambungnya, jari ininya dipaku. Dia tahu penderitaan itu, makanya dia berdoa sangat-sangat. Betul? Sangat. Saya melihat ya, di dalam Alkitab ketika saya baca tentang segenap hati ini, rata-rata orang-orang yang mengalami pemulihan, mengalami jawaban doa, mengalami terobosan dalam hidupnya adalah ketika dia mengasihi Tuhan dengan atau berdoa dengan segenap hati. Saya tanya gini, saudara pernah berdoa enggak? Pak, jangan ditanya dong Pak. Tadi sebelum kesini saya berdoa, tadi pagi saya berdoa. Pertanyaannya adalah, apakah engkau berdoa dengan segenap hati? Atau berdoa hanya sebuah rutinitas? Atau hanya sekedar berdoa? Berdoa tanpa segenap hati adalah berdoa yang dijadikan sebuah rutinitas belaka. Dan tidak akan terjadi apa-apa. Tapi orang yang berdoa dengan segenap hati, percayalah, firman Tuhan berkata begini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ngapain? Mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Yang dia cari siapa? Bersungguh hati, bukan sekedar. Bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar pelayanan, bukan hanya sekedar khotbah, enggak. Melakukannya dengan bersungguh hati.
Ada amin? Bersungguh hati. Sesuatu mujizat terjadi ketika ada orang yang bersungguh hati. Setuju nggak? Kalau orang nggak bersungguh hati beriman kepada Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi orang yang berdoa dengan bersungguh hati, meminta kepada Tuhan, dia akan melihat mujizat pasti terjadi. Kesungguhan hati ini sangat penting. Kenapa kesungguhan hati sangat penting? Ya, kitab Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Hati di hadapan Tuhan sangat penting. Saya hanya bisa melihat rupa dan wajah saudara, saya nggak bisa lihat hati saudara. Tuhan tidak peduli saudara datang ke tempat ini sudah mandi atau belum, baju baru atau tidak. Tapi Tuhan akan sangat konsen. Saudara datang tempat ini, membawa hati yang haus lapar akan Tuhan enggak? Atau hanya sebagai formalitas? Tuhan enggak peduli dengan penampilan fisik kita. Saya mau pakai jas atau tidak, Tuhan tidak urus. Tapi Tuhan akan urus ketika hati kita ini beres atau enggak. Apa yang ada di hati saya dan saudara? Apa yang kita isi di hati kita? Apakah ada hati yang mencintai Tuhan? Kalau lawan dari mengasihi Tuhan apa sih? Kasih itu lawannya apa? Musuhnya apa? Berat loh kan? Lawan dari kasih itu kebencian. Kalau kita nggak kasih Tuhan, berarti kita sebenarnya benci sama Tuhan. Hello? Kalau kita nggak ngasih Tuhan, maka ini maaf ya, ini firman agak keras. Karena ini yang terpenting dari hidup kita sebenarnya ini, kasih. Semua ibadah yang kita lakukan tanpa kasih, hasilnya apa? Nol. Hanya formalitas. Pelayanan yang kita lakukan tanpa kasih kepada Tuhan, nol. Nggak ada artinya. Tuhan nggak lihat saudara melayani di mimbar atau tidak, saudara duduk di bangku atau tidak. Tuhan nggak lihat, yang Tuhan lihat, adakah hati yang haus lapar akan Tuhan di tempat ini? Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus lapar akan Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Haus lapar. Orang haus lapar itu seperti apa sih? Siapa di sini yang pernah haus? Ketika saudara haus, apa yang akan saudara lakukan? Cari air kemanapun. Kalau saudara dikasih uang, engkau lapar, haus banget gitu. Kehausan, aduh udah haus banget. Dikasih, kalau saudara pilih uang 1 miliar atau minuman 1 botol. Mungkin sudah 3 hari nggak minum. Udah haus banget tuh, 4 hari mungkin ya. Ini Pak Samuel tadi katanya puasa boleh, tapi boleh minum lagi. Udah haus banget tuh. Kemudian saudara hidup di padang gurun tuh. Di sana ada uang 1 miliar dan ada air 1 gelas. Saudara ambil apa? Di padang gurun, Pak. Bukan di Surabaya. Surabaya saudara pasti pilih uang. Kenapa? Gampang beli. Ini di padang gurun, Pak. Saudara cari uang yang 1 miliar atau air yang 1 gelas? Ya, kenapa saya sebut di padang gurun? Kalau Surabaya, saudara pergi ke Indomaret, kemana ya? Kemana? Saudara gampang aja, buang aja Pak. Padang gurun, nggak apa saudara bisa beli di padang gurun? Nggak ada. Saudara, pasti kita pilih air, betul? Air lebih berharga. Orang yang kehausan, yang dia butuhkan bukan uang, yang dibutuhkan apa? Air. Uang nggak bisa memuaskan hasrat kita ketika kita haus. Betul? Apalagi di padang gurun gitu. Nah saudara, orang yang haus. Nah demikian juga firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus lapar akan Tuhan. Kalau kita nggak haus lapar akan Tuhan, sesungguhnya kita haus lapar akan apa? Kalau kita nggak haus lapar akan firman, akan Tuhan, sesungguhnya kita haus lapar akan apa sih? Dunia. Dunia. Cinta diri sendiri, cinta akan mamon, cinta akan dunia. Hanya 2 itu kok. Yesus ngomong, kalau engkau mencintai aku, engkau mencintai dunia. Pertanyaannya, siapa yang paling kita cintai hari ini? Apakah Tuhan atau dunia? Tentukan pilihanmu dari sekarang. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Karena Tuhan berkata gini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan. Hukum yang terutama dan terpenting, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan segenap, enggak dengan setengah-setengah hati. Ada enggak orang datang kepada Tuhan melayani Tuhan setengah hati? Bisa enggak? Khotbah, pelayanan tapi setengah hati.
Datang ke gereja, ibadah dengerin khotbah setengah hati, ada nggak? Bukan saya yang jawab ya, tapi mungkin menurut saya banyak. Banyak. Nggak sepenuh hati. Tuhan kasih pilihan yang cukup ekstrim sebenarnya. Kalau dalam hal mengikut Tuhan, Tuhan ngomong apa? Hendaklah kau panas atau dingin. Setuju? Suam-suam diselamatkan. Membaik. Keras ya. Tuhan ngomong gini, kalau engkau mau ikut aku, kata Yesus, hendaklah kau panas atau dingin. Kalau dingin, dingin sekalian, masuk freezer, biar beku sekalian sana. Kalau panas, masukin kompor, biar menyala terus gitu. Loh, ini pilihan. Dan Yesus ngomong kayak gitu. Makanya kenapa Yesus ngomongin? Kalau kamu mengikut engkau, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus tiap hari. Bukan sekali seminggu, bukan waktu di gereja, haleluya Tuhan dahsyat. Pulang di rumah ngapain? Masalahku besar. No. Tiap hari cari Tuhan. Tiap hari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tiap hari pikul salib. Ada amin? Ada Tuhan. Nah, sekali lagi begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jaga hati dengan baik. Isi hati kita dengan firman. Ada amin? Bukan dengan iri hati. Isi hati dengan hadirat Tuhan. Ada amin? Bukan dengan gosip. Isi hati kita dengan apa? Cinta. Memikirkan kebaikan orang lain, bukan keburukan orang lain. Ada amin? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, inilah pintu masuk ke dalam hati kita. Makanya hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Sortir. Jangan izinkan semuanya masuk dalam hati kita. Ada amin? Pilih, sortir, apa yang baik, apa yang benar. Itu yang kita masukin. Tujuannya apa? Supaya yang baik, itu yang ada di hati. Karena apa yang ada di hati, itu yang akan keluar. Ada amin? Apa yang masuk, itu yang akan keluar. Kalau yang masuk yang benar, yang masuk yang baik, maka yang keluar akan yang baik dan benar. Tapi kalau kita masuki yang busuk, yang keluar apa? Yang busuk. Pintu masuk dalam hati kita apa? Penglihatan, pendengaran. Sortir ini. Betul? Amin? Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jiwa, apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Kira-kira pikiran kita hari ini kemana? Masih ada di sini? Atau mikirin, pulang dari sini saya kemana ya? Trawas, TP, atau kemana? Saya berharap pikiran saudara adalah kepada Tuhan hari ini. Amin? Kepada firman. Jangan kepada yang lain. Kalau mau pikiran trawas, TP, nanti selesai ibadah. Bukan sekarang. Ada amin? Fokus dengerin firman. Setuju katakan amin? Pikiran. Dengan segenap jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Apa yang kita kehendaki? Pikiran kita seperti apa? Apakah kehendak kita, pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik? Hal-hal yang benar? Atau yang lain? Makanya Filipi 4 ayat 8 ya, pikirkanlah semua yang baik, semua yang suci, yang kudus, yang benar, sebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita ini harus dijaga, ada amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Kalau mau ditanya, pikiran perasaan Kristus itu seperti apa sih? Ya kan? Yesus itu pikirannya seperti apa sih? Ketika dia bertemu dengan Petrus, kira-kira pikiran dia seperti apa? Oh, ini pengkhianat nih, akan kumusnahkan nih. Apakah seperti itu? Yang timbul adalah belas kasihan. Yang timbul adalah niat untuk memulihkan. Yang timbul adalah niat untuk mengangkat dia lebih tinggi lagi. Pikiran Kristus berbeda. Makanya kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selaras, seagenda, seperasaan dengan Kristus. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang terutama. Jadi saudara, sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa ngasihin orang lain kalau kita nggak ngasihi Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri ngasihi orang lain, itu hanya sebentar saja bisa bertahan. Nggak bisa lama.
Makanya saudara, yang harus selalu kita minta adalah hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita memiliki hati yang mencintai Tuhan, kita harus punya dulu namanya, bagaimana sih kasih Tuhan kepada kita? Siapa di sini yang dikasihi Tuhan? Ada amin. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus anaknya itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, yang terpenting bagi Yesus bukan hartamu. Yang terpenting bagi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyembuhkanmu, tapi apa? Untuk menyelamatkanmu. Ada amin? Memindahkan manusia dari kegelapan, dari terang kepada dari gelap kepada terang yang ajaib. Dari neraka kepada surga. Mencari domba-domba yang terhilang. Kasihnya buat kita luar biasa. Jumat Paskah, kita akan melihat begitu besar kasih Yesus buat kita. Lewat apa? Dia rela mati bagimu. Darahnya rela tercurah buat saya dan saudara. Kalau ditanya, apakah kasih Yesus besar buat kita? Sangat besar. Pertanyaannya, apakah kasihmu besar kepada Yesus? Mikir kan? Kalau Yesus mengasihi kita sangat luas, sangat besar. Menerima kita apa adanya. Pertanyaannya, kasih kita kepada Tuhan sebesar apa sih? Kasih kita kepada Tuhan banyak sekali bersyarat. Tuhan, kalau Engkau memberkati aku akan datang kepadamu. Gombal. Ada orang ngomong sama Tuhan, Pak Pendeta, kalau Tuhan pulihkan saya, aku akan gini. Tak bilang, ini gombal nih. Coba aja doanya dijawab. Tunggu 1 tahun, 1 minggu, 2 bulan. Masih nggak dia cari Tuhan? Lupa dia. Jadi saudara, kita harus minta. Pertama adalah kasih Tuhan mengalir dalam hati kita. Supaya kita memiliki kasih yang seperti kasih Tuhan itu. Minta kasih Tuhan itu. Minta kasih dari Tuhan. Karena sumber kasih itu hanya Tuhan. Sumber kasih itu Tuhan. Salah satu orang yang mengasihi Tuhan dalam Alkitab siapa sih? Yang sangat mencintai Tuhan. Yohanes. Murid yang paling mengasihi Tuhan yang terjadi sebentar itu Yohanes. Ya, Yohanes ini ya. Tapi salah satunya lagi banyak sebenarnya. Salah satunya itu wanita yang menaburkan minyak mur di kaki Yesus. Siapa itu? Maria Magdalena. Minyak mur yang sangat berharga, harta yang paling berharga, yang sudah dia tabung sekian lama persiapan untuk pernikahannya dia. Harta yang paling berharga yang dia berikan karena dia mencintai Tuhan. Diapain tuh harta? Dipecahin tutupnya. Dia tuangkan minyak narwastu di kaki Yesus. Dia lap pakai handuk. Oh, rambut ya? Oh, saya salah ayat ya. Dia lap pakai rambutnya. Rambut itu apa sih? Mahkota, ditanggalin mahkotanya. Kenapa? Karena cintanya akan Yesus. Dia gak peduli lagi dengan pernikahannya, dia gak peduli lagi dengan kehormatannya. Yang dia peduli cuma satu, mencintai Yesus. Itu keren banget loh. Siapa itu Maria yang mana sih itu? Itu Maria saudaranya Lazarus itu loh. Kalau saya tidak salah ya? Iya kan? Bukan? Beda ya? Sepertinya iya. Kalau saya tidak salah sih. Makanya nanti, mungkin saudara kan bisa baca nanti ayat-ayat beruntun itu, garis merahnya. Ketika Yesus datang dan Lazarus meninggal, ya Maria Magdalena, Maria itu, ketika dia datang, Yesus datang, dengan Marta tertarik nggak Yesus? Tak terlalu. Dia mengasihi Yesus hanya dengan sekedarnya. Tapi ketika Yesus datang, Maria ada di situ. Ketika tahu Lazarus mati, bertemu dengan Maria aja, Yesus menangis loh. Kok bisa? Sekali lagi Yesus tidak melihat rupa, Yesus melihat hati. Manusia memandang rupa, tapi Tuhan memandang hati. Yesus hanya bertemu dengan Maria, dia langsung menangis. Maria cuma ngomong gini, "Guru, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati."
Yesus langsung nangis. Dan dia langsung ngomong apa? Di mana dia engkau baringkan? Apa sih yang membuat Yesus tertarik dengan Maria ini? Hatinya sangat mencintai Yesus. Saya percaya kalau hati kita sangat mencintai Tuhan, masalah terberat apapun dalam hidup kita, Tuhan akan selesaikan. Yang amin cuma 2 orang. Seberat apapun pergumulan dalam hidup saya dan saudara, kalau kita mencintai Tuhan dan datang kepada Tuhan, saya sangat percaya Tuhan sanggup tolong hidupmu. Tuhan sanggup pulihkan hidup saya dan saudara. Ayo datang sungguh-sungguh cari Tuhan, kita cintai Tuhan. Kita belajar dari seorang Maria ini. Ketika Yesus datang bertamu ke rumah Maria dan Marta, Maria ngapain? Sibuk nyediain makanan, betul. Salah nggak dengan itu? Nggak salah sebenarnya. Tapi yang Tuhan inginkan, datang ke rumahnya bukan cari makan. Yesus tidak kekurangan makanan. Yesus datang ke rumahnya untuk ngapain? Ngobrol. Berbicara dari hati ke hati. Dan yang mengerti hatinya Yesus itu Maria. Ketika dia protes sama Maria, "Guru, lihatlah saudaraku ini. Dia nggak buat apa-apa. Aku dibiarkannya sibuk masak di belakang, di dapur." Yesus ngomong apa? "Marta, Marta, kau sibuk dengan segala sesuatu. Hanya satu saja yang terpenting dan Maria sudah ngambilnya." Apa itu? Keintiman dengan Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Ini yang yang didapat oleh Maria. Nah saudara, makanya Tuhan berkata yang terutama dalam hidup saya dan saudara adalah kasih. Dan kasih yang terpenting adalah yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Artinya totality. Jadikan Tuhan yang terpenting dalam hidupmu dan hidup saya. Ada amin. Bukan dunia, bukan uang, bukan masalah selesai. Jadikan Tuhan yang terpenting. Karena kalau kita menjadikan Tuhan yang terpenting, saya percaya Tuhan juga akan menjadikan engkau yang terpenting. Ada amin. Biasanya, kalau kita dekat dengan seseorang, biasanya orang itu akan juga dekat dengan kita. Betul ya? Biasanya akan ada koneksi, dan biasanya akan ada caring, kepedulian di dalamnya. Ayo mulai hari ini, ayo bangun kembali untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Artinya fokus dengan Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengasihi Tuhan, wujudnya lewat apa sih? Kalau saudara mencintai istri, anakmu, kira-kira saudara wujudkan lewat apa? Wujudnya mencintai Tuhan itu apa? Lakukan firman. Ada lagi enggak? Kalau saya tanya saudara mencintai Tuhan, iya, wujudnya apa? Kalau cuma mencintai hanya kata-kata itu gombal. Kasih tanpa perbuatan itu 0. Wujudnya apa? Datang cari Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Pagi-pagi bangun cari handphone. Bangun cari Tuhan, ada amin. Berdoa, baca firman. Terhubung dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. Dan sampai kita berdoa, Tuhan, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan tolong dong. Kita hanya itu. Nah, kasih Tuhan itu namanya itu kasih agape. Kasih agape itu artinya apa? Kasih yang tanpa pamrih, tanpa imbal balik. Kasih yang murni. Kalau contohnya saya kasih engkau handphone, ya saya murni ngasih. Tapi lo kasih imbal balik apa? Saya kasih kau handphone, ya pasti kita mengharapkan sesuatu. Kan biasanya kasih manusia begitu kan? Ya paling tidak engkau baik sama saya lah gitu kan. Tapi kalau kasih Tuhan itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbal balik sebenarnya. Kasih yang murni. Ada saudara, ayo. Yang Tuhan harapkan dari saya dan saudara adalah kasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Cari dia sungguh-sungguh. Bangun pagi cari Tuhan, jangan cari handphone, ada amin. Cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, cari firman. Ada masalah, cari Tuhan. Kalau ada masalah biasanya mau cari apa? Cari solusi, betul nggak? Dia duluan cari solusi daripada cari Tuhan. Seharusnya cari Tuhan dong, nanti Tuhan kasih solusi. Ada amin?
Seharusnya begitu. Ada masalah tentang apapun, tentang sakit penyakit, tentang apa, cari Tuhan. Nanti Tuhan yang menyembuhkan. Nanti Tuhan yang tolong. Jangan cari solusi duluan. Kalau kita cari solusi duluan, kira-kira apa solusinya? Ya hanya menurut kita aja. Ya enggak? Nanti hanya menurut kita aja. Jadi yang pertama adalah hukum yang terutama, next. Ya, next. Di apa sebenarnya yang terutama dalam kehidupan kita, hukum apa yang terutama? Yang pertama itu mengasihi Tuhan dengan totality. Next. Mengasihi Tuhan dengan totalitas, dengan totality. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Next, yang kedua, ketika kita sudah mengasihi Tuhan, yang kedua yang Tuhan perintahkan buat kita, yang terpenting adalah mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi sesama, pertama-tama harus ada dulu kasih Tuhan dalam diri kita. Tanpa kasih Tuhan ada dalam diri kita, kasih kita kepada sesama, itu kasih yang mengharapkan imbal balik. Jadi kita harus terima kasih dari Tuhan dulu, dan kita mengasihi Tuhan dulu, baru diperintahkan kita untuk mengasihi sesama. Jangan terbalik. Jangan kasihi sesama dulu, baru kau mengasihi Tuhan, nggak bisa. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dulu, baru kita diperintahkan ngapain? Ngasihi sesama. Ngasihi sesama dengan apa? Dengan sungguh-sungguh juga. Dengan segenap hati. Ya, dikatakan di sini apa? Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, wujud kita mencintai Tuhan, itu wujudnya adalah kita mengasihi sesama. Ada amin? Ya, tapi kalau kita gini, contohnya, aku mencintai Tuhan, tapi kita suka menyakiti orang lain. Kira-kira itu mengasihi Tuhan nggak? Kita benci sama orang lain. Dan kita, apakah kau mengasihi Tuhan? Ya, aku mengasihi Tuhan, tapi kita benci orang lain. Saya mau tanya, itu mengasihi Tuhan nggak? Enggak. Bisa dikatakan kalau kita masih benci orang lain, kasih kita akan Tuhan, itu masih sangat tipis. Karena orang yang mencintai Tuhan, perintahnya apa? Kasihi orang lain. Kasihi sesamamu. Nah, saudara, saya pernah sharing-sharing sama istri saya, baru tadi malam, saya ngomong gini, siapa di sini yang pernah tersakiti? Jujurlah. Bahkan yang paling mungkin sering menyakiti kita bukan orang lain, orang paling dekat dengan kita. Setuju nggak? Karena yang bisa bergesekan dengan besi, menajamkan besi, itu hanya besi yang dekat dengan besi tersebut. Kalau besinya sama-sama jauh, bisa nggak? Ya susah lah gitu ya. Makanya firman Tuhan berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang punya potensi terbesar untuk menyakiti kita lah orang yang terdekat dengan kita, yang paling sering berinteraksi dengan kita. Betul nggak? Pak Samuel pernah tersakiti dengan ibu nggak? Oh, nggak pernah. Haleluya, ternyata masih ada malaikat di bumi. Oh, luar biasa ya. Cuman istilahnya bahwa kita itu masih bisa berbeda pendapat nggak kan? Bisa pendapat dengan istri, dengan suami itu masih bisa. Punya potensi nggak kita tersakiti? Punya. Apakah saya pernah tersakiti? Saya pernah tersakiti. Dengan cara bagaimana? Ada seorang, ini cerita ya, kisah. Ada seorang pendeta di desa, dia dengan tulus melayani jemaatnya yang hanya gak nyampe 10 orang. Dia melayani dengan totality, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata jemaatnya ini sakit hati dengan dia, gak suka dengan dia. Bahkan gak sampai jemaatnya, udah Bapak, kami tidak butuh Bapak di sini. Dia tersakiti sekali, sekalipun pendeta juga manusia. Dia tersakiti, dia sakit hati, ya dia bisa sakit hati. Jemaatnya menolak dia, Bapak ini loh pelayanannya kayak gini, nggak ada artinya buat kami, udah gitu. Akhirnya, ya dia sakit hati. Ya awalnya dia jadi sempat udahlah, jemaat juga nggak banyak, tak tinggal aja lah gitu. Dia mau pergi, tapi ketika malam-malam dia berdoa, Tuhan, gimana nih pelayanan penggembalaan? Jiwanya nggak banyak, cuma sedikit dan orang-orang yang sangat sederhana. Tapi mereka menolak saya, mereka melukai saya. Dia ngomong apa adanya di depan Tuhan. Dan Tuhan ngomong gini, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Karena aku mengasihi engkau, aku ada di tempat ini. Terus Tuhan ngomong sama dia gini, kau tahu nggak? Aku sayang sama mereka.
Walaupun gak banyak orang ini, aku sayang sama mereka loh. Tuhan ngomong gitu sama dia. Terus maksudnya Tuhan, ya seharusnya kalau aku sayang sama mereka, engkau juga harus sayang sama mereka. Gitu. Dan dengan kasihmu memang engkau nggak mampu menyayangi mereka, karena mereka benci samamu, nggak suka samamu. Tapi oleh karena kasihku yang kuberikan kepadamu, ayo kasihi mereka. Dan Tuhan juga berkata gini, kau pernah nggak menyakiti hatiku? Ya gitu ya, interaksi begitu ya. Iya, kau pernah. Dan Tuhan ngomongin, apakah aku membuang engkau? Apakah aku menolak engkau? Dia berkata, enggak. Kalau aku aja menerima engkau, kesalahanmu aku terima. Kalau aku menerima engkau apa adanya, terima mereka apa adanya. Karena aku sayang sama mereka. Dari situ saudara, dia nggak jadi pergi. Sekalipun orang lain nggak mengasihi dia, jemaatnya nggak mengasihi dia, dia tetap sayang sama mereka. Bukan karena sayangnya dia, tapi karena sayang Tuhan yang ada di dalam dirinya. Ini memampukan dia untuk menyayangi mereka. Jadi dia mengasihi jemaatnya, jemaat ini, bukan karena kasihnya, tapi karena kasih Tuhan yang ada di dalam dirinya. Karena kalau secara manusia, dia nggak bisa ngasihi mereka. Dia udah benci sama mereka, benci sama dia kok. Saya ngomong kemarin sama istri saya gini, firman Tuhan kan berkata gini ya, kalau ada yang melempar engkau pakai batu, lempar dia pakai apa? Pakai apa? Firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang melempar engkau pakai batu, lempar dia pakai besi. Pentung. Lempar dia pakai roti. Ya kan? Kalau ada yang kau mengasihi engkau ular, kasih dia ikan. Betul? Mau nggak kayak gitu? Engkau disakiti orang lain, kau dibenci orang lain, tapi tetap balas dengan kebaikan. Saudara, standar kasih kekristenan itu tinggi banget loh. Bukan hanya sekedar seperti itu. Nah saudara, cuma saya ngomong kayak gini. Yesus kayak gitu loh. Ketika orang caci maki dia, ludahin dia, salibkan dia, dia ngomong apa dari salib? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita ini murid Yesus loh. Ada amin. Teladan hidup kita tertinggi itu Yesus loh. Yesus melakukan hal yang sama. Saya ngomong gini, ketika ada orang yang menyakiti kita, terus menyakiti kita, ayo balas dengan terus baiki dia, terus baiki dia, terus baiki dia. Semakin disakiti, semakin dibaiki. Semakin disakiti, semakin dibaiki. Semakin disakiti, semakin dibaiki. Ada amin? Kebaikan dengan kejahatan pasti menang kebaikan. Ada amin? Itu firman Tuhan, itu kasih namanya. Itu kasih terbesar itu. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu nggak gampang loh. Itu sangat tidak gampang. Hanya kalau ada kasih Yesus dalam diri kita, kita bisa melakukan itu. Dan saudara, kalau bulan ini banyak berbicara tentang kasih, ayo wujudkan kasih itu. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu hari-hari ini, berkati dia. Doakan dia. Ada amin? Doakan dia. Karena Yesus juga udah seperti itu sama kita kok. Kalau Yesus mau hitung-hitungan dengan kita, kita sekarang nggak ada di sini. Hancur hidup kita. Hancur hidup kita. Tapi hanya oleh karena kasih Yesus kita ada hari ini. Dia ampuni kita, dia pulihkan hidup kita. Ada amin? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang pertama, yang kedua, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan dan sesama, inilah hukum yang terpenting. Ada amin? Dan saya percaya dengan Roh Kudus ada dalam diri kita, kita dimampukan untuk melakukan ini. Karena mengasihi Tuhan itu nggak bisa hanya sekedar. Mengasihi Tuhan itu harus dengan totality, dengan segenap hati, dengan menjadikan Tuhan yang terpenting. Saya percaya ketika kita menjadikan Tuhan yang terpenting, Tuhan yang kepadanya kita berharap, dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan apapun yang terbaik dalam hidupmu. Orang bisa merakakan kejahatan buat kita, tapi Tuhan bisa menjadikan itu menjadi kebaikan. Ada amin? Tuhan adalah pemegang kendali atas dunia ini. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, saya percaya kita akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena saya baca firman Tuhan begini, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, orang itu akan melihat keajaiban Tuhan loh. Contohnya Hana ya, udah mandul tuh, betul?
udah mandul, tersakiti oleh Penina lagi. Tapi ketika dia bersungguh hati cari Tuhan berdoa, sungguh-sungguh. Betul? Salah satu yang sungguh-sungguh saya lihat cari Tuhan itu dia. Sampai pagi-pagi sampai Imam Eli berkata dia apa? Ini sedang mabuk nih wanita nih. Tapi dia ngomong apa? Aku bukan sedang mabuk, Tuhan, gitu ya. Aku sedang mencurahkan isi hatiku. Meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan berfirman lewat Nabi Elia, tahun depan kau datang sini, kau punya anak. Dengan hati yang bersungguh-sungguh, itu bisa mengubah hati Tuhan loh. Ada amin? Hati yang bersungguh-sungguh cari Tuhan, itu bisa mengubah kutuk jadi berkat. Ayo miliki hati yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Jadikan Tuhan yang terutama. Fokus dengan Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi berdoa salah-salah. Tuhan terima kasih hari ini, tapi pikiran kemana? Enggak. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kau ada di tempat ini. Kau akan pulihkan kami. Tuhan, orang yang menyakiti aku berkati dia, aku cintai dia, aku kasihi dia. Ada amin? Saya juga pernah tersakiti kok. Saya juga pernah ya siapa sih nggak bisa gitu. Tapi dalam kondisi seperti itu, saya belajar gini, Tuhan aku memberkati dia, aku mengasihi dia. Saya lakukan seperti itu. Orang yang membenci saya, orang yang menolak saya kasihi dia, saya berkati dia. Orang yang meninggalkan saya doain dia. Karena itu firman Tuhan begitu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan ajarkan bagi saya dan saudara. Kekristenan kita berbicara tentang kasih. Ada amin? Sama-sama kita akan bersatu dalam doa. Bapak terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi kami. Biar kami seirama, sejalan, seagenda, sepersaan dengan Tuhan. Engkau adalah teladan yang sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami. Biar hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.